Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيها الأساتذة والأستاذات rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa-mahasiswi USA yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas kitab atau syarah dari kitab Al-Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah. Dan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kelima, kita telah sampai pada pembahasan atau pada halaman ke-24, yang mana kita telah membahas yang berkaitan dengan para sahabat dan seterusnya. Dan di sini muallif rahimahullahu atau hafizahullahu ta'ala mengatakan atau syekh yang mensyarah dari kitab ini ya mengatakan thumma abana anna qulubihim qulubun safiyah naqiyah faqala fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أي أنزل السكينة عليهم أو أنزل السكينة عليهم لما رأى قلوبهم صافية فتح لهم فتحا عظيما لأن قلوبهم طاهرة رضي الله عنهم. Ini yang berkaitan dengan para sahabat, ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya mereka adalah sebaik-baik umat. Kemudian para asatidah wal ustadzat, mahasiswa-mahasiswi, a'azani Allahu wa iyyakum. Di sini mungkin kita akan mempercepat ya pembahasan yang berkaitan dengan para sahabat ini karena kita semua insya Allah sudah memahami ya terutama yang berkaitan dengan 10 sahabat yang dijamin atau diberi kabar gembira bahasanya mereka adalah orang yang telah dicatat sebagai ahlu surga. Di antaranya bisa kita baca di sini. Kemudian di antara dalil yang menguatkan hal tersebut adalah sebagaimana yang tercantum di sini. Syekh mengatakan faqad thabata 'inda al-Imam At-Tirmidzi wa sahhahahu Al-Albani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakrin fil jannah wa Umarin fil jannah wa Uthman fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah dan seterusnya. Ini adalah dalil yang menguatkan tentang mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kemudian para asatidah azani Allahu wa iyyakum,
Di sini selanjutnya Syekh mengatakan Allahu Akbar bi'ayanihim syahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fulanan fil jannah wa fulanan fil jannah. Ya, Rasulullah memberikan persaksian bahwasanya seseorang di surga dan seterusnya. فانظروا إلى الصحابة كان يمشي هؤلاء بينهم وبين أيديهم على الأرض وهم يعلمون أن هذا رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديهم ويمشي أمامهم الله أكبر هنيئا لهم dan seterusnya. Wa qawluhu wal kafu amma syajara bainahum ay la natahaddath bima syajara bainas sahabah min khilafatin lianna haula'i sahabatu basharun ka kullil bashari lakin hasanatuhum akthar bikathirin min akhta'ihim. Di sini Syekh mengatakan bahwasanya kita harus menahan lisan kita dari membicarakan tentang mereka. Ya, kita tidak boleh membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena mereka juga manusia sebagaimana ya kita juga manusia. Akan tetapi kebaikan mereka lebih banyak daripada kesalahan atau kekurangan mereka. Qala wa annahum mujtahidun yaduruna bainal ajri wal ajrain. Yani qad yaqa'ul insan minhum fi khata'in ijtihadan minhum la ya'tamidu ma'siyatallahi jalla wa ala yajtahidu yadhunnu anna hadha huwa as-shawab فيفعله خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. Jadi intinya mereka para sahabat ya ketika berijtihad maka kadang-kadang mereka jatuh dalam kesalahan dan ketika mereka berijtihad dan jatuh dalam kesalahan akan tetapi mereka tetap mendapatkan pahala daripada ijtihad mereka. Dan jika mereka benar di dalam ijtihadnya maka mereka mendapatkan keutamaan yaitu 2 pahala. Kemudian yakni al-qitalul ladzi kana baina Ali radhiyallahu anhu wa Muawiyah radhiyallahu anhu hadza min babi al-ijtihad. Jadi pertikaian antara 2 sahabat ini adalah merupakan hasil ijtihad mereka. Annahuma mujtahidun falahu ajran wa huwa Ali radhiyallahu anhu. Ya, yang keduanya itu masing-masing berijtihad dan yang pertama ya adalah sahabat Ali berijtihad dan beliau kebetulan di atas beliau benar dalam berijtihad gitu ya, maka beliau mendapatkan 2 ganjaran. Wal akhir mujtahidun walahu ajrun wahidun wa huwa Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan yang lain sahabat Muawiyah, beliau juga seorang mujtahid dan ketika beliau ijtihad maka beliau keliru dalam ijtihadnya dan tetap mendapatkan pahala. Wa ba'dun nasi yadhunnu anna Muawiyah kana yuqatilu 'ala al-imarah yuridu an yakuna khalifatan laysa kadhalika iqra'u at-tarikha jayyidan inna hadhihi al-fitnata allati yastaghliquha ba'dun nasi mimman yakrahuna as-sahabata radhiyallahu anhum wa yafhamunaha ala ghairi wajhiha. Dan di sini Syekh mengatakan bahwasanya ya sebagian manusia mengira bahwasanya Muawiyah memerangi sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib itu untuk sesuatu yang apa yang ingin dia raih dari kedudukan dunia ini sebagai khalifah. Akan tetapi kata beliau bukan seperti ini ya, hakikatnya bukan seperti ini. Silakan
kalian baca tarikh ya baik-baik, baca kisahnya baik-baik. Sedangkan yang dipahami oleh sebagian yang manusia yang salah itu sebenarnya itu adalah uh, apa ya pemahaman ataupun datang informasi yang datang dari orang-orang yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka memahami sebalik ya berbalik dari apa hakikat daripada peristiwa tersebut. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu wa amirul mu'minin wa huwa al-khalifah. Lakin Muawiyah radhiyallahu anhu kana yatlubu Aliyan bi an ya'khudha bithar Utsman radhiyallahu anhu mimman qataluhu. Haula'i habasuhu fid dari wa qataluhum. Fayaqul khudh bitharihi wa Ali radhiyallahu anhu yaqul intadhir hatta nathbuta arkan ad-daulah ثم نأخذ بثأره لأنهم أناس كثيرون جدا لو قام بقتالهم الآن لقاموا بصورة بصورة عظيمة وفككوا الدولة الإسلامية. Di sini Syekh menjelaskan tentang bahwasanya Afan, ana izin sebentar. Baik, di sini saya mengatakan ya dari yang pertama bahwasanya ada beberapa apa sebagian orang ya menganggap bahwa sahabat Muawiyah berperang demi kepemimpinan dan ingin menjadi khalifah ya sebagaimana yang kita jelaskan ya akan tetapi Syekh mengatakan itu bukan seperti itu yang dimaksud. Ya, maka Syekh memerintahkan orang-orang yang salah memahami terkait dengan peristiwa ini untuk membaca ulang terkait dengan sejarah ya dengan sejarah yang benar dengan pemahaman yang benar. Dan fitnah yang tersebar ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang membenci para sahabat dan mereka memahaminya dengan cara yang salah. Maka saya mengatakan Ali radhiyallahu anhu adalah saat itu sebagai Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifah. Namun ya Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu meminta kepada Ali ya kepada sahabat Ali untuk eh, membalas dendam atas kematian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya dari mereka yang membunuhnya. Kemudian mereka yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu itu ya mengurungnya di rumah dan membunuhnya. Kemudian sahabat Muawiyah berkata, nah, ambillah atau balaslah dengan pembalasan untuk sahabat Utsman bin Affan. Akan tetapi sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan ya tunggu dulu ya hingga kita kokohkan pondasi negara ini baru kita akan membalas dendam ya membalas atas pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Kemudian Ali memberikan alasan ya sahabat Ali memberikan alasan karena mereka yang membunuh Utsman bin Affan itu jumlah mereka sangat banyak. Jika kata sahabat Ali, jika kita melawan mereka sekarang, mereka akan memimpin sebuah pemberontakan besar dan meruntuhkan negara Islam saat ini. Kemudian itulah yang mungkin yang disalahpahami oleh sebagian orang yang membenci para sahabat. Kemudian dikatakan oleh Syekh كان الخلاف على هذه المسألة فقط ولذلك لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى معاوية
uh, radhiyallahu anhu faqala lahu ala ta'lam anna Ali ibn Abi Talib afdal minka anta turidul imamah wal khilafah qala la wallahi la uridul imamah wal khilafah wa inni la a'lamu annahu afdalu minni wa min abi lakinnani uridu an ya'khudha bi tha'ri Uthman radhiyallahu anhu mimman qataluhum dan seterusnya. Fakana Muawiyah qad rafadha an yubay'a Aliyan hatta ya'khudha bi tha'ri Uthman wa Ali yaqulu lahu tabayi' al-an thumma nathbutu arkan ad-daulah wa ba'da dhalika nabda'u fil akhdhi bi tha'ri Uthman li'anna ath-thawar alladhi qatalu Uthman unasun kathirun wa jaisun dokhmun dan seterusnya. Fakana al-khilafu fi hadhihi al-mas'alah fiqhiyya faqat wa lam yakun bainahuma qitalun 'ala al-imarah wal khilafah fa hadhihi mas'alatun muhimmah. Taib, di sini Syekh mengatakan ya sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya perselisihan ya atau perbedaan pendapat ini hanya dalam masalah fikih kata saya dan tidak ada pertarungan atau peperangan antara Ali dan Muawiyah untuk ya demi meraih kepemimpinan atau khilafah ya dan ini yang perlu kita pahami ini sesuatu yang penting yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya idan yajib alaina an nuhibba ashab Rasulillah SAW wa an walihim wa an nakuffa amma syajara bainahum wa annahum mujtahiduna yaduruna bainal ajri wal ajrain. Baik. Jadi terakhir kata Syekh yang harus kita lakukan terhadap para sahabat adalah mencintai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian menyayangi mereka, menjauhkan diri dari membicarakan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang berijtihad, yang berada di antara ya ganjaran satu pahala ataupun dua pahala, dua ganjaran. Taib, para mahasiswa-mahasiswi, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kita akan ya masuk ke bab yang baru, ya, bab yang berapa ini? Ya, pembahasan yang ke-20. Kata Syekh, al-muhadaratu al-ishrun. Al-muhadaratu al-ishrun, yaitu apa namanya? Materi yang ke-20. Materi yang ke-20 kata Syekh mazilna nuwasilu syarha kitabi al-bidayati fil aqidah al-babul khamis al-imanu bil yaumil akhir wa fihi sittatu dawabit. Syekh mengatakan bahwasanya kita masih melanjutkan penjelasan kitab Al-Bidayah fi Al-Aqidah pada bab kelima yaitu tentang beriman kepada hari akhir dan mencakup ada 6 dhabit, 6 ketentuan. Yang pertama adalah ad-dhabitul awal alamatus sa'ah al-kubra ya dan seterusnya tidak kita baca ya. Yang penting insya Allah sudah dipahami. Nanti akan ada penjelasan di bawahnya. Awalu alamatis sa'atil kubra ad-dajjal. Syekh mengatakan bahwasanya tanda pertama dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah yang berkaitan dengan Dajjal. Wa idza استقرأنا أحداث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وجدناه يصفه بثلاث صفات
barizatin wadihatin jiddan. As-sifatul ula a'warul ain. As-sifatul tsaniyah maktubun baina ainaihi kafirun. As-sifatul tsalitsa laisa lahu aqib ay la yuladu lahu. Syekh mengatakan ya, adalah tanda-tanda kebesaran atau tanda-tanda besar hari kiamat adalah diantaranya adalah Dajjal. Adalah Dajjal. Dan saya mengatakan jika kita benar-benar memahami dan meneliti hadis-hadis Nabi tentang Dajjal, kita akan menemukan bahwa Nabi SAW menggambarkannya dengan 3 ciri yang sangat jelas. Yang pertama, Dajjal bermata satu, ya, bermata satu. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir, kemudian tidak memiliki keturunan. Ya, ini adalah tanda-tanda atau ciri daripada Dajjal. Dan dalil-dalilnya ya ada di sini. Kata Syekh, ad-dalil awal ma rawahul Bukhari wa Muslimun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naimun atufu bil Ka'bah fa idza rajulun adam sabiltu sya'ar yang tifu ra'suhu ma'an qultu man hadha qalu hadha ibnu Maryam thumma dhahabtu altafitu fa idza rajulun jasimun ahmar ja'du ra'si a'waru al-aini ka'anna ainahu inabatun tafiyatun qalu hadha ad-dajjal. Idzan bi hadzal hadits bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu a'warul aini ka'anna ainahu inabatan tafiyatan. Ad-dalil tsani ma rawahu al-Bukhari wa Muslim anna aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma bu'atha an-nabiy illa anzara ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzaba ala innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Idzan fi hadzal hadits yuwaddihu lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna baina ainai ad-dajjal maktubun kafirun wa fi riwayah kaf fa ra yaqra'uha kullu amyin wa qari'in. Taib, di sini Syekh mengatakan yang berkaitan dengan dalil tentang sifat daripada Dajjal adalah beliau mengatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ini dalil pertama bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda ketika aku sedang tidur, ya ini dalil pertama, aku bermimpi mengelilingi Ka'bah, lalu aku melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang, ya, berambut lurus dan rambutnya meneteskan air. Kemudian aku berkata, siapa ini? Mereka menjawab, ini adalah Isa bin Maryam. Kemudian kata Nabi, aku berbalik, ya, dan tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki berbadan besar, berkulit merah, berambut keriting, bermata satu, seakan-akan matanya seperti buah anggur yang menonjol. Mereka berkata, ini adalah Dajjal. Kemudian dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah seorang nabi, ya, ma bu'itsan nabi
ma bu'itha nabiyun, tidaklah seorang nabi diutus kecuali telah memperingatkan umatnya tentang pendusta yang bermata satu, ya. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ketahuilah sesungguhnya dia bermata satu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bermata satu, dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Di antara keduanya tertulis kafir. Fi riwayah kaf mim ro yaqra'uha kulli amin wa qari'in. Dan ada yang dikatakan, ya, disebutkan bahwasanya tulisan tersebut berbentuk huruf kaf fa ro yang berpisah, ya, yang tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang, baik yang buta huruf maupun yang bisa membaca. Kemudian selanjutnya adalah yang berikutnya, sifat yang kedua, annahu la yuladu lahu. Annahu la yuladu lahu. Bahwasanya Dajjal, ya, dia mandul, tidak memiliki keturunan. Dia mandul, tidak memiliki keturunan. Waradat fi hadithin rawahu Muslimun fi sahihihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal faqala huwa aqimun la yuladu lahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Dajjal itu dia itu mandul, mandul dan tidak memiliki keturunan, Hadhihi thalathu sifatin wadihatun jiddan lid-dajjal. Na'udzubillahi minad dajjal wa min fitnatihi. Awwalu ma yadhharu dajjal fi ay daulatin sayabda'u dhuhurud dajjal. Di sini ada pertanyaan, ya. Kata Syekh, di mana Dajjal akan muncul pertama kali? Maka Syekh mengatakan, rawa Muslimun fi sahihihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innahu kharijun khallatan baina Syami wal Iraqi fa'ata yaminan wa'ata shimalan ya ibadallah fathbutu. Diriwayatkan, ya, dari dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Dajjal akan muncul dari suatu tempat, ya, di antara Syam dan Irak. Lalu ia akan menyebarkan kerusakan ke kanan dan ke kiri. Maka Rasul mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, tetaplah kalian teguh. Kemudian selanjutnya, kam yauman sayadhillu dajjalu ala dhuhril hayati. Ya, berapa lama Dajjal akan bertahan di muka bumi? Thabata fi sahihi Muslimin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ya Rasulullah wa ma labithahu fil ardi qala arba'una yauman. Nabi SAW, ya, ditanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal akan tinggal di bumi? Lalu beliau menjawab 40 hari. Kemudian, hal hunaka taghyiratun satahdutsu fi zamanid Dajjal fil ayyami was saati wa tulu'i syamsi wa ghurubiha? Apakah akan ada perubahan dalam waktu, ya, jam terbit maupun terbenamnya matahari pada masanya Dajjal? Kemudian, na'am hunaka thalathatu ayyamin fi bidayati da'wati Dajjal ila nafsihi satataghayyaru tamaman. Ada 3 hari di mana Dajjal, ya, mulai menyeru manusia kepada dirinya,
maka di situ akan terjadi perubahan yang besar, ya, perubahan yang besar. Awalu yaumin yabda'u dajjal yad'u fihi ila nafsihi wa yadda'i al-uluhiyah. Hadzal yaumu satadhillu syamsu lan taghriba illa ba'da sanatin kamilah. Yang hari pertama saat Dajjal mulai mengklaim ketuhanan, ya saat Dajjal mengaku Tuhan, ya matahari tidak akan terbenam hingga 1 tahun. Ya ini hari yang pertama. Wal yaumu asani satadhillu syamsu syahron kamilan hatta taghruba. Adapun pada hari kedua matahari akan bertahan selama 1 bulan penuh sebelum akhirnya ya matahari tersebut ya terbenam. Kemudian wal yaumu ats-tsalits satadhillu syamsu usbu'an hatta taghruba. Ya, yang di hari ketiga matahari akan tetap bersinar selama 1 minggu sebelum dia terbenam. Kemudian wal yaum wa baqi ayyamid dajjal ka ayyamikum hadhihi. Belum mengatakan hari-hari setelahnya akan kembali seperti hari-hari biasa. Maka dikatakan mad dalilu ala dzalik, apa dalilnya? Qala Syekh mengatakan ad-dalilu ala dzalik ma rawahu Muslimun fi sahihihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yamkuthu arba'una yawman yawmun ka sanatin wa yawmun ka syahrin wa yawmun ka jum'atin wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم صلاة أتكفينا فيه صلاة يوما قال لا أقدر له قدره. Di sini terdapat pertanyaan ya yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan tersebut yaitu apakah cukup bagi kita ya melakukan uh, sholat ya seperti dalam 1 hari ya. Kan ada 1 hari itu 1 tahun, ada 1 hari itu seperti 1 bulan dan seterusnya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan la aqdiru lahu qadrahu. Beliau mengatakan tidak. Ya, maka perkirakanlah waktunya sesuai dengan kadar waktu normalnya. Kemudian selanjutnya saya mengatakan hal hunaka khawariq saufa yudhiruhallahu jalla wa ala yadid dajjal ikhtibarun wa imtihanan liquwatin nasi wa imanihim wa tamassukihim billahi jalla wa ala. Naam, faqad rawa Muslimun fi sahihihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala 'anid dajjal fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu faya'muru as-samaa'a fatumtiru wal arda fatumbitu fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhuran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasira thumma ya'til qauma fayad'uuhum fayarudduna alaihi qawlahu fayansarifu anhum fayusbihuna mumhilina laysa biaydihim syai'un min amwalihim wa yamurru bil kharibati fayaqulu laha akhriji kunuzaki fatatba'uhu kunuzuha kaya'asibi an-nahli. Di sini dikatakan apakah akan ada keajaiban yang Allah tunjukkan melalui Dajjal sebagai ujian bagi keimanan ya, manusia? Maka jawabannya ya, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan tentang Dajjal apa yang dikatakan oleh Rasulullah.
fayati 'alal qaumi, ya, Dajjal akan mendatangi suatu kaum lalu mengajak kaum untuk beriman kepada Dajjal. Kemudian kaum tersebut beriman kepada Dajjal dan mentaati Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun atau turunlah hujan, ya. Dan Dajjal memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman-tanaman tersebut. Ya, kemudian hewan ternak pun, ya, mereka kembali dalam keadaan bisa makan dan bisa gemuk, ya, dengan punuk yang lebih tinggi, ya. Ah, Kemudian memiliki ya, apa ya, hewan-hewan tersebut atau kayak kambing yang penuh dengan susu, air susunya banyak, ya, dan perutnya, ya, besar, ya, perutnya besar. Kemudian Dajjal, ya, mendatangi, mengajak eh, orang apa, kelompok lain atau kaum yang lain untuk beriman kepadanya, ya, pada Dajjal, tetapi ya, kaum yang lain tersebut menolak untuk beriman kepada Dajjal, menolak perkataan atau dakwah Dajjal. Maka Dajjal meninggalkan mereka, ya, dan keesokan harinya orang-orang yang menolak keimanan daripada menolak untuk beriman kepada Dajjal tadi menjadi miskin, ya, mereka tidak memiliki harta sedikit pun. Ya, kemudian Dajjal juga, ya, akan melewati tanah yang tandus dan berkata kepada tanah tersebut, keluarkanlah harta-hartamu. Maka harta-harta itu pun keluar mengikutinya, seperti yaitu ibaratnya, ya, kawanan lebah yang keluar dari sangkar atau dari ininya. Taib, saya mengatakan yu'khadhu min hadzal hadits anna ad-dajjal yad'u ila nafsihi annahu Allah wal iyadu billah. Fa idza istajaba an-nasu lahu wa amanu bihi amara as-sama' fa amtarat wal arda fa ambatat fatasiru biha bahaimihim saminatan biha labanun katsirun thumma ya'til qaum, dan seterusnya. Hadhihi fitnatun wa ikhtibarun wa ibtila'un minallahi jalla wa ala. Ini adalah fitnah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal sayasbiruna 'alal faqri wa yatamassakuna bidinihim wa imanihim am annahum sayastajibuna lahu min ajli dunya, wa qawluhu yamurru bil khurbah khurbah ay bil makanis sahrawi alladhi laysa fihi nasun wa yaqulu laha akhriji kunuzuki fatatba'uhu ay takhruju al kunuz min batinil ardi ki'as kaya'asi bid nahli ay ka kholaya an-nahl. Wahada aidun fitnatun linnas. Ini adalah fitnah atau ujian untuk manusia. Hal saya tamassakuna bi imanihim am sayattabi'una ad-dajjal likay ya'khudhu hadha adh-dhahab wa hadhihi al-kanuz. Wa min al-ikhtibari al-khatirah lil ibad anna ad-dajjal yamshi ma'ahu jannatun wa nar wa man ata'ahu wa sami'a kalamahu wa amana bihi adkhalahu jannatahu wa man asahu wa ramahu fi narihi. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lana anna al-insan idza ra'ahu yadkhulu narahu fa mujarradu an yadkhulaha
yajiduha jannatan. Faqad rawal Bukhari wa Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dajjalu a'warul ain al yusra ma'hu jannatun munarun fanaruhu jannatuhu wa jannatuhu naruhu jannatun wa jannatuhu naruhu. Ay anal insan idza dakhala narahu wajadaha jannatan bi amrillahi tabaraka wa ta'ala wa qudratihi. Tapi intinya adalah apakah ya manusia, semua manusia pada saat itu bisa mempertahankan keimanan mereka atau mereka sebaliknya akan mengikuti Dajjal agar mereka mendapatkan bagian daripada harta dan makanan pada saat itu. Kemudian saya mengatakan dan di antara ujian yang paling berat ya, paling berbahaya untuk hamba, untuk manusia pada saat itu bahwasanya Dajjal ini uh, Dajjal ini adalah uh, membawa gitu ya, Dajjal ini membawa surga dan neraka ya bersamanya. Dan barang siapa yang mengikuti Dajjal, mendengarkan seruan Dajjal dan beriman kepada Dajjal, maka Dajjal akan memasukkannya ke dalam surganya. Sedangkan siapa yang menolaknya dan menentang Dajjal, maka dia akan melemparkan orang-orang tersebut ke dalam nerakanya Dajjal. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah menjelaskan kepada kita bahwasanya jika seseorang melihat uh, dirinya masuk ke dalam neraka Dajjal, maka sebenarnya ia sedang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sabdanya, dalam sabda Nabi SAW ya, bahwasanya Nabi SAW ya, maksudnya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW mengatakan Dajjal bermata satu ya sebelah kiri ya, bersamanya ada surga dan neraka, tetapi nerakanya Dajjal adalah surga, sedangkan surganya Dajjal adalah neraka. Maka siapa yang masuknya neraka, siapa yang masuk surganya Dajjal, dia masuk ke dalam neraka Allah. Ya, barang siapa yang memasuki nerakanya Dajjal, maka hakikatnya dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ay anal insan idza dakhala narahu wajadaha jannatan bi amrillahi tabaraka wa taala. Yang ini yang apa namanya? Yang jelas-jelas kita enggak ngulangin ya. Kita langsung baca dan teruskan ke sesuatu yang mungkin belum kita pahami. Wa ma'ahu aidan nahrani yajriyani faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'lamu bima ma'ad dajjal minhu ma'ahu nahran yajriyani ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad wal akhar ra'yal ain narun tata'ajjaju. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwasanya Dajjal ini juga membawa dua sungai yang mengalir, ya, membawa dua sungai yang mengalir. Uh, Nabi SAW mengatakan, aku lebih mengetahui apa yang dibawa oleh Dajjal. Ya, bersama Dajjal ada dua sungai yang mengalir. Yang satu secara kasat mata, ya tampak sebagai air yang putih, dan yang lainnya atau yang satu lagi tampak sebagai api yang menyala-nyala. Kemudian lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam yansahuna fayaqulu
mubayyinan inal insana idza ra'a hadzal nahra alladhi huwa nar an tughmida aynayka wa tutati'u ra'saka hatta la tarahu thumma tadkhulu fatashrabu minhu fa idza huwa ma'un baridun wa laysa narun bi amrillahi tabaraka wa ta'ala. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fa imma ad eh, fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahra alladhi yarahu naran wal wal yugammil thumma la yutati ra'sahu fayashraba minhu fa innahu ma'un baridun. Thumma qala wa inna ad-dajjal mamsuhul aini 'alaiha dhafaratun ghalidhatun maktubun baina 'ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Muallif mengatakan bahwasannya ya jika uh, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menjelaskan kepada kita, memberikan arahan dan petunjuk kepada kita, ya belum mengatakan jika seseorang melihat sungai yang tampak seperti api pada saat itu, ya hendaknya dia menutup matanya dan menundukkan kepalanya, ya lalu masuk ke dalam api tersebut dan meminum air tersebut. Kata Nabi, karena sebenarnya itu adalah air yang sejuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tsumma qala wa inna dajjal mamsuhul ain, ya dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya dajjal itu adalah seorang yang buta sebelah matanya. Di atas matanya terdapat lapisan tebal dan di antara kedua matanya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Kemudian ini yang selanjutnya wa minal umuril gharibah lati tahdutsu ma'a dajjal. Di antara perkara yang atau keanehan yang terjadi dengan dajjal adalah annahu yahrumu alaihi an yadkhula Makkah wal Madinah fayaqifu ala babil Madinah fayakhruju lahu syabun huwa khairun nasi yawma idzin kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ashhadu annaka dajjal alladhi haddatsana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan fayaqulu ad-dajjal ara'aita in qataltu hadha thumma uhyituhu uh, hal tashukkuna fil amri fayaquluna la fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqulu hina yuhyihi wallahi ma kuntu qad ashaddu basiratan min al-yawm fayaqulu dajjal uridu an aqtulahum fala yusallitu alaihim lianna hadha syab حينما يقول أنت المسيح الدجال الذي خبرك رسول خبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. Jadi di antara keanehan yang terjadi dengan Dajjal, ya salah satu keanehannya yang terjadi dengan Dajjal adalah ia diharamkan memasuki Mekah dan Madinah. Ia akan berhenti di gerbang Madinah. Ya, lalu berhenti dan berdiri di gerbang Madinah, lalu muncullah seorang pemuda yang merupakan manusia terbaik pada hari itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, pemuda itu berkata kepada Dajjal,
Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal berkata kepada orang-orang, bagaimana menurut kalian jika aku membunuh orang ini, kemudian menghidupkannya kembali? Apa kalian masih ragu terhadapku? Ini adalah perkataan Dajjal pada orang-orang pada saat itu. Orang-orang menjawab tidak. Maka Dajjal membunuh orang terbaik tadi, lalu menghidupkannya kembali. Setelah orang itu dihidupkan, atau pemuda itu dihidupkan, lalu pemuda itu mengatakan, demi Allah, aku sekarang semakin yakin bahwa engkau benar-benar Dajjal. Kemudian ya Dajjal pun semakin murka, ya makin marah dan ingin membunuh kembali orang tadi, pemuda tadi, tetapi Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya kembali karena pemuda ini eh, setelah dibangkitkan berkata dengan lantang, mengatakan dengan lantang, engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Dajjal pun mencoba membunuhnya kembali, tetapi tidak diberi kuasa untuk membunuh pemuda tersebut. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya saya mengatakan, ومن العجيب أن الدجال يستعين بالشياطين فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني ittabi'hu fa innahu rabbuka. Subhanallah. Saya mengatakan bahwasanya di antara uh, keanehan keanehan ya yang lain dengan Dajjal adalah Dajjal meminta pertolongan, meminta bantuan kepada syaitan, ya, bantuan setan. Diriwayatkan dalam hadis Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab Badui, ya bagaimana jika aku membangkitkan atau menghidupkan kembali ayah dan ibumu. Kemudian Dajjal mengatakan, apakah engkau akan bersaksi? Apakah engkau akan percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka Arab Badui tadi menjawab, ya, saya akan percaya. Maka dua setan, ya dua syaitan muncul dalam bentuk menyerupai ayah dan ibu Arab Badui tadi. Lalu berkata kepadanya, ya kepada Arab Badui, wahai anakku, ikutlah Dajjal, ikutlah dia karena dia adalah Tuhanmu. Ini adalah sebuah fitnah yang besar yang terjadi di saat itu. Kemudian mahya al-umur lati tunjika min fitnati ad-dajjal. Saya mengatakan, ya bagaimana atau bagaimana cara agar bisa selamat dari Dajjal. Ya, bagaimana cara kita bisa selamat dari Dajjal. Saya mengatakan awalan an tasta'idza ba'da tasyahudi daiman fi sholati minad Dajjal. Kemudian faqad rawal Bukhari wa Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. الأمر الثاني إذا رأيت الدجال لا تأتيه وإن كنت واثقا من نفسك. فقد روى أبو داود وصححه الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه atau layatihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun
fayattabi'ahu mimma yab'atsu bihi minasyubhati. Walidzalika thabata fi shahihi Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yafirranna an-nasu minad dajjali fil jibali. Qalat am syarik ya Rasulullah ainal arabu yawma idzin qala hum qalil. Saya mengatakan bahwasanya yang pertama kali yang dilakukan oleh seseorang agar selamat dari fitnah Dajjal adalah memohon perlindungan dari Dajjal, eh, atau memohon atau berdoa kepada Allah perlindungan agar dijauhkan dari fitnah Dajjal pada atau setelah tasyahud di setiap sholatnya. Ya, Nabi SAW mengatakan selalu berdoa atau Nabi SAW selalu berdoa dalam sholatnya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur, dari fitnah Al-Masih Dajjal, berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan selanjutnya yang kedua, bahwasanya kita jika mendengar kemunculan Dajjal, ya maka kita jangan mendekati Dajjal. Eh, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya bahwasanya Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar tentang Dajjal maka hendaklah ia menjauh darinya. Ya, demi Allah seseorang akan mendatanginya dengan keyakinan bahwa dirinya seorang mukmin, namun akhirnya mengikuti Dajjal karena syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Kemudian selain itu dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwasan Nabi bersabda manusia akan lari ke gunung-gunung untuk menghindari Dajjal. Uh, Lalu Ummu Syarik bertanya, wahai Rasulullah, di mana orang-orang Arab pada saat itu? Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka sedikit. Ya mereka jumlahnya sedikit. Kemudian yang terakhir, al-amru ats-tsani. Ini yang terakhir. Iya, yang terakhir ya, yang ketiga. Alaika an tahfadhal al-ashrul ayat min awal suratul kahfi. Kita harus jika kita ingin uh, ingin selamat dari fitnah dajjal, kita harus menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kita harus sering-sering membaca dan menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Maka orang yang menghafal dan sering membaca atau menghafal, ya, ia akan terlindung dari dajjal. Diriwayatkan di diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Nabi SAW mengatakan man hafidha 10 ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Ya Allah akan menjaganya dari dajjal. Kemudian dalam Sahih Muslim juga qala faman adrakahu minkum falyaqra alaihi watiha suratul kahfi. Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang bertemu dengan dajjal maka hendaknya kita membaca 10 ayat daripada surat Al-Kahfi. Wa mimma ya'simuka minad dajjal an taskuna Makkah awil Madinah hina ma yadhharu dajjal. Ya, juga untuk terhindar dari fitnah dajjal kita di, dibolehkan untuk dianjurkan untuk tinggal di Mekah dan Madinah dan seterusnya. Insya Allah sudah dipahami karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai pada halaman 30. Insya Allah kita akan lanjutkan. Sebenarnya ini pembahasan ini insya Allah sudah sering kita dengarkan ya. Baik. Demikian apa yang bisa kita bahas hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kita lakukan hari ini dengan pahala yang besar
dengan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf ya, terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan ketika membaca atau menjelaskan ya tanpa sadar. Ini ana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekeliruan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana